Arab Saudi kecam kunjungan Presiden Israel ke Masjid Ibrahimi di tepi barat. Kerajaan Arab Saudi mengecam keras kunjungan Presiden Israel ke Masjid Ibrahimi di tepi barat Palestina. Arab Saudi menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap kesuciannya. Arab Saudi meminta masyarakat internasional untuk menghentikan pemerintah Israel atas praktek berkelanjutan para pejabatnya terhadap kesucian Islam. Dilansir Arab News Selasa 30 November, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta masyarakat internasional ikut memikul tanggung jawab atas tindakan Presiden Israel. Presiden Israel Isaac Herzog mengunjungi situs itu pada hari Minggu 28 November. Herzog ikut merayakan Hari Raya Yahudi Hanukkah yang memicu bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan mengunjuk rasa. Herzog mengatakan mengunjungi gua para leluhur yang dikenal oleh umat Islam sebagai Masjid Ibrahimi di Hebron. Dia ikut merayakan masa lalu kota kuno Yahudi untuk mempromosikan hubungan antar agama. Namun kunjungannya ke kota itu menuai kecaman luas dari warga Palestina dan sayap kiri Israel. Tempat itu dikenal dengan komunitas pemukim Yahudi ultranasionalisnya yang kecil dan kondisi kehidupan yang sulit bagi warga Palestina. Jenderal Iran serukan pemusnahan total Israel. Seorang jenderal Iran menyerukan pemusnahan total negara Israel. Seruan ini dilontarkan menjelang perundingan nuklir antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia. Perwira yang menyerukan pelenyapan negara Yahudi itu adalah juru bicara Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Brigadir Jenderal Abol Fazl Shekarsi. Kami tidak akan mundur dari pemusnahan Israel, bahkan 1 mm pun. Kami ingin menghancurkan Sionisme di dunia, kata Jenderal Bintang 1 Iran itu kepada ISNA kemarin, dilansir Jerusalem Post Senin 29 November. Perundingan nuklir Iran akan dimulai kembali di Wina pada hari Senin 29 November. Perundingan ini untuk mengekang program nuklir terlarang Republik Islam Iran. Amerika Serikat dan negara-negara kekuatan dunia lainnya berusaha untuk meringankan sanksi ekonomi Teheran dengan imbalan pembatasan sementara pada program atomnya. Israel dan negara-negara lain percaya rezim Iran berusaha untuk membangun perangkat senjata nuklir. Jenderal Iran juga mengecam Bahrain dan Uni Emirat Arab karena menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel, menyebut diplomasi itu tidak dapat ditoleransi oleh Teheran. Arab Saudi, Bahrain, UEA dan negara-negara lain yang dianggap sebagai muslim, bagi kami mereka adalah bagian dari rezim Zionis dan ini sangat penting, kata Shekarsi. Shekarsi sebelumnya mengecam Israel dengan mengatakan bahwa rezim Iran dapat meratakan Haifa dan Tel Aviv dalam waktu sesingkat mungkin. Amerika Serikat di bawah pemerintah Demokrat dan Republik telah mengklasifikasikan rezim Iran sebagai negara sponsor terorisme terburuk di dunia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan tahun lalu bahwa Republik Islam itu adalah negara sponsor utama antisemitisme. Seina Fojoudi, seorang pembangkang Iran yang melarikan diri dari Republik Islam Iran dan sekarang tinggal di Jerman, mengatakan kepada The Jerusalem Post bahwa pemerintah Iran yang normal yang dibuat oleh rakyat Iran akan mencoba untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Kami dapat memiliki kesepakatan hebat yang dapat membantu kedua negara. Teknologi air Israel dapat membantu kita untuk mengatasi masalah air yang serius di Iran, dan pemerintah Iran akan mencoba untuk bertukar pengetahuan tentang masalah lingkungan, terutama kelangkaan air
yang kita hadapi sekarang. Tetapi Republik Islam bukannya menyelesaikan semua masalah ini, merencanakan penghancuran Israel dan menembak orang yang meminta air. Rezim ini menghancurkan Iran dan beberapa negara lain di Timur Tengah, menjadikan kawasan itu sebagai zona perang. Kami memiliki masalah domestik dan rakyat kami tidak pernah berpikir untuk memerangi negara lain. Mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka harus membenci Israel. Rakyat kami akan dengan senang hati menggunakan teknologi air Israel daripada berencana untuk menghancurkan Israel. Kami harus menyelamatkan negara kami dari rezim zat ini dan mengubah Iran yang diduduki menjadi Iran yang bebas, paparnya. Kepala nuklir Iran, Israel harus ngaca dulu sebelum ancam serang Teheran. Kepala Organisasi Energi Nuklir Iran, Mohammad Eslami, mendesak Israel untuk mengecek kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengancam akan menyerang Teheran. Dia memperingatkan rezim Zionis untuk tidak sembrono mengumbar ancaman akan menyerang situs nuklir Republik Islam Iran. Rezim Zionis harus melihat ke cermin sebelum mengancam untuk menargetkan situs nuklir Iran, kata Eslami dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi Yaman Al Masirah pada hari Sabtu yang dilansir Tehran Times Minggu 28 November. Eslami menegaskan kembali posisi lama Teheran bahwa Republik Islam tidak memiliki niat untuk membangun senjata nuklir. Dalam strategi nasionalnya, Iran tidak akan pernah mencoba untuk memperoleh senjata nuklir. Ini bertindak sesuai dengan standar dan kerangka kerja Badan Energi Atom Internasional. Dia berbicara setelah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Shamkhani, memperingatkan akhir bulan lalu bahwa Israel akan dibuat untuk membayar harga ekonomi yang besar jika berani menyerang Republik Islam. Alih-alih mengalokasikan anggaran 1,5 miliar US dollar untuk kekejaman terhadap Iran, rezim Zionis harus fokus pada penyediaan dana puluhan ribu miliar dolar untuk memperbaiki kerusakan yang akan disebabkan oleh tanggapan mengejutkan Iran, tulis Shamkhani di Twitter. Peringatan itu muncul setelah laporan media Israel bahwa pihak berwenang negara itu telah menyetujui 1,5 miliar US dollar dalam pendanaan untuk persiapan menyerang fasilitas nuklir Iran. Dana itu akan digunakan untuk operasional pesawat dan drone, pengumpul intelijen serta persenjataan yang disesuaikan untuk serangan di fasilitas bawah tanah Iran yang dijaga ketat. Pernyataan Eslami dibuat ketika Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan negara Yahudi sangat khawatir tentang kekuatan dunia yang mungkin menghapus sanksi anti-Iran dengan imbalan pembatasan tidak cukup oleh Teheran pada program nuklirnya. Ini adalah pesan yang kami sampaikan dalam segala hal, baik kepada Amerika atau negara-negara lain yang sedang berunding dengan Iran, kata Bennett dalam rapat kabinet pada hari Sabtu. Pernyataan itu menyusul sebuah laporan oleh The Wall Street Journal bahwa Amerika Serikat mungkin membuat apa yang disebut kesepakatan nuklir less for less dengan Iran yang akan menawarkan bantuan pencabutan sebagian sanksi kepada Teheran dengan imbalan pembatalan atau pembekuan program nuklirnya.